Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 yang diketuai oleh Kak Ahmad Nur Ardi. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara kerja diagram arus data dan flowchart serta alur sistem input hingga output yang dihasilkan dari sistem penggajian di PT Dewati Kreasi Utama Indonesia. Tujuan utama dari presentasi ini adalah untuk memvisualisasikan bagaimana proses yang ada, mengidentifikasi hasil input dan outputnya, serta memperlihatkan bagaimana teknologi meningkatkan efisiensi dalam proses sistem penggajian di PT Dewati Kreasi Utama Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Husnun Nadida Syadah. Baik, untuk berdasarkan diagram arus data yang dimana dilakukannya proses di HRD. HRD bertugas menarik dan mengecek data absensi dari aplikasi hadir. Data absensi divalidasi bersama dengan data event atau insentif. Lalu, HRD menyusun dan menghitung data payroll yang mencakup semua komponen seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, beserta potongan dan bonus. Setelah HRD menerima dokumen payroll atau yang sudah dihitung diserahkan kepada direktur untuk meminta persetujuan. Lalu di situ terjadilah proses otorisasi yang dimana jika direktur menyetujui dokumen payroll maka akan diteruskan ke accounting. Lalu selanjutnya accounting menerima payroll yang disetujui direktur dan memproses pembayaran gaji melalui bank swasta yang dimana menggunakan sistem payroll bank untuk transfer massal. Lalu setelah pembayaran, accounting mengeluarkan slip gaji untuk karyawan dan memposting transaksi penerima penggajian. Yang akan dijelaskan oleh Kak Vina di slide berikutnya. Oke, bentar. Baik, saya akan lanjutkan dari ini input utama yang menjadi dasar akurasi perhitungan payroll meliputi yang pertama ada data kehadiran karyawan, yaitu yang diperoleh secara langsung dan real time dari aplikasi hadir. Data ini mencakup absensi harian karyawan, keterlambatan, lembur, izin, serta riwayat cuti. Lalu di sini ada data event dan intensif pelaksanaan, yaitu informasi mengenai kegiatan operasional atau event khusus yang dilakukan karyawan dan mempengaruhi tambahan penghasilan seperti insentif bonus kinerja. Lalu ada komponen penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, serta bonus yang telah ditetapkan sesuai struktur dan skala upah perusahaan. Lalu ada potongan wajib, yaitu mencakup potongan ketidakhadiran, iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta perhitungan PPh 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan integrasi seluruh input tersebut, sistem penggajian mampu menghasilkan proses yang lebih akurat, konsisten, dan sesuai standar perusahaan maupun regulasi pemerintah. Nanti akan dilanjutkan oleh Kari. Setelah semuanya dihitung, baik dari absensi, tunjangan, serta bonus, serta PPh 21-nya, maka akan dilakukan perhitungan payroll, dilakukan merekap payroll oleh HRD. Kemudian setelah itu, HRD akan mengirimkan rekapan payroll tersebut kepada direktur untuk mengevaluasi nilai dari data gaji dan meminta approval. Kemudian setelah approval didapatkan, data gaji atau payroll akan dikirimkan ke bagian accounting untuk melakukan proses transfer gaji ke masing-masing karyawan.
Setelah proses selesai, yang selanjutnya akan dilakukan adalah accounting akan memberikan bukti pembayaran gaji yang sudah terlaksana kepada HRD, dan kemudian accounting akan mengeluarkan laporan ke laporan penggajian atau memposting gaji tersebut ke dalam sistem Zahir, memasukkannya ke dalam jurnal sesuai dengan pos masing-masing, yaitu beban sama dan kas atau bank. Kemudian dari hasil pembayaran payroll atau bukti bayar payroll tersebut yang diterima HRD akan mengeluarkan slip gaji yang akan diberikan kepada masing-masing karyawan sebagai tanda bukti sudah dilaksanakannya penggajian tersebut di bulan yang bersangkutan. Boleh dilanjutkan untuk yang slide berikutnya? Baik, gambar di samping ini adalah logika flowchart penggajian. Untuk memudahkan pemahaman alur kerja, berikut adalah logika flowchart penggajian secara langkah demi langkah. Prosesnya dimulai dari HRD menarik data absensi, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data absensi dan data event sebelum dilakukan perhitungan payroll. Hasil perhitungan tersebut dikirimkan ke direktur untuk approval. Jika disetujui, proses lanjut ke accounting. Di tahap akhir, accounting memproses pembayaran dan setelah itu mengeluarkan slip gaji. Dengan demikian, proses penggajian pun selesai. Baik untuk Silakan peran kepada kamu. baik untuk peran teknologi dalam sistem itu ada 4 poin. Yang pertama ada absen otomatis dengan aplikasi hadir. Yang kedua ada sistem payroll bank untuk transfer massal. Yang ketiga ada mengurangi resiko human error. Dan yang keempat ada meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu. Untuk peran teknologi terlihat sangat kuat dalam alur sistem penggajian di PT Dewanti Kreasi Utama Indonesia ini karena proses absennya sudah dilakukan secara otomatis melalui aplikasi hadir. Jadi data kehadiran yang tercatat di dalam mempermudah HRD ketika menarik data tersebut dan memverifikasi informasi absensi sebelum menghitung payroll. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual yang rentan keliru. Lalu untuk sistem payroll-nya itu, pembayaran gaji juga memanfaatkan fitur payroll bank ya, untuk melakukan transfer massal. Jadi seluruh komponen gaji seperti tunjangan, insentif, potongan, hingga bonus diproses secara terintegrasi lalu dikirimkan ke direktur untuk mempersetujui sebelum masuk ke tahap pembayaran atau pembayaran oleh accounting. Untuk pemanfaatan teknologi tersebut memberikan sejumlah manfaat nyata. Risiko kesalahan input dapat ditekan karena data sudah tercatat secara otomatis sejak awal. Untuk proses penghitungan payroll menjadi lebih akurat dan waktu kerja HRD maupun accounting jauh lebih efisien. Terus alur kerja juga menjadi lebih sistematis karena sistem tahap sudah terstruktur dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.